pria ini tiba-tiba datang ke rumah seorang gadis kecil. Ia menggeledah kotak dan lemari untuk mencari barang yang berharga. Namun gadis kecil itu tidak memedulikannya. Ia hanya mengambil roti berjamur dan memakannya di sudut ruangan. Pria itu mengabaikan gadis kecil itu dan ia tetap terus mencari. Setelah mencari, ia tidak menemukan apapun. Ia bertanya kepada gadis itu dengan nada kasar, di mana perhiasan berharga disembunyikan. Namun, gadis itu sama sekali tidak menanggapi ucapannya. Sekeras apapun ia mencoba menarik perhatian gadis itu. Gadis itu hanya diam memakan roti berjamur di tangannya. Akhirnya ia menyadari bahwa gadis itu seorang tunarungu. Pria itu putus asa karena ibu gadis itu berutang banyak padanya. Sung Jun adalah seorang gangster. Tugas utamanya membawa model untuk menarik pelanggan ke tempat hiburan. Ibu gadis itu juga merupakan salah satu modelnya. Saat itu, ibu gadis itu tidak muncul di tempat kerja. Hal itu membuat Sung Jun menjadi kesal. Setelah lama menunggu, akhirnya ia menerima telepon dari ibu gadis itu. Sung Jun bersiap untuk marah, tetapi yang menelpon ternyata petugas polisi. Ternyata, ibu gadis itu meninggal karena ia tergelincir di jalan yang licin saat hujan. Satu-satunya peninggalannya hanyalah ponsel dan gantungan kunci. Dan di buku kontak ponsel itu, hanya ada nomor Sung Jun. Polisi mengatakan almarhum hanya punya seorang putri berusia 7 tahun. Tapi Sung Jun tak peduli. Ia hanya memikirkan cara mendapatkan kembali uangnya. Kemudian, ia pergi ke rumah gadis itu sesuai alamat yang dimilikinya. Ia ingin mencari barang berharga untuk menutupi utang Ibu Yuna. Namun setelah mencari, ia tidak menemukan apapun. Kemudian ia menelepon ayah Yuna. Namun pria di telepon bilang mereka sudah bercerai. Ia menutup telepon, lalu duduk di balkon dengan wajah muram. Kemudian Yuna tampak menyadari sesuatu. Ia memukul lantai dengan keras. Ketika Sung Jun mendekat, Yuna langsung memeluknya. Namun setelah meraba wajah Sung Jun, ia sadar bahwa pria itu bukan ibunya. Lalu Yuna berteriak ketakutan. Teriakannya menarik perhatian sang pemilik rumah. Sung Jun tidak ingin membuat masalah, jadi ia cepat menutup mulut Yuna. Namun gadis itu menggigit tangannya. Pemilik rumah pun sadar bahwa ada seseorang di dalam. Sung Jun terpaksa membuka pintu. Namun sebelum ia sempat menjelaskan, pemilik rumah salah paham dan mengira ia adalah ayah Yuna. Pemilik rumah mengeluh bahwa ia adalah ayah yang tidak bertanggung jawab karena begitu lama tidak menjenguk Yuna. Ia mengatakan sewa rumah akan naik bulan depan. Jika tidak ingin lanjut menyewa, ia bisa mengambil kembali uang deposit rumahnya. Mendengar hal itu, Sung Jun mendapat ide. Ia ingin menggunakan uang deposit rumah itu untuk menutupi utang Ibu Yuna. Jadi Sung Jun mengaku bahwa ia adalah ayah Yuna dan ia berkata bahwa mereka akan pindah bulan depan. Setelah pemilik rumah pergi, Sung Jun pun kembali ke kantornya. Namun, rekan-rekannya memberitahu bahwa ia telah dipecat oleh bosnya karena model yang ia tangani meninggal secara tragis. Bosnya menuntutnya membayar ganti rugi besar. Sung Jun tidak berani melawan dan hanya bisa menerima nasibnya. Kini harapannya yang tersisa hanyalah uang deposit rumah itu. Maka ia memutuskan untuk tinggal bersama Yuna.